Ya, eh, alhamdulillah ya, kita sudah dekat dengan momentum pemilu kada. Ya, pemilu kada serentak ini di tanggal 27 November. Pemilu kada merupakan momentum bersama, momentum kebangsaan kita untuk menentukan, untuk memilih pemimpin ideal yang akan memimpin kita gitu. Nah, harapannya tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa pemimpin adalah kepala dari semuanya. Pemimpin adalah yang bertanggung jawab untuk semuanya. Ketika kita salah memimpin, salah memilih mereka, maka konsekuensinya panjang kayak gitu. Halo, selamat malam sedulur netizen. Saya Novia Aprilia kembali menyapa Anda di podcast Apa Jare. Ya, di podcast Apa Jare setiap edisinya selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kali ini saya sudah menghadirkan ini anak muda yang sangat luar biasa. Ya, ini ada Mas Diki Wibowo. Ini dari pengurus daerah kami Cirebon sebagai Ketua Umum dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Gimana kabarnya nih, Mas Diki? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Terima Ini kasih. sebagai generasi muda ya yang selalu memperhatikan juga dinamika yang ada di wilayah Cirebon. Siap nih memberikan suaranya? Selalu siap. Selalu siap ya. Ngomong-ngomong aktivitas gimana nih Mas Diki? Ya alhamdulillah karena kemarin baru lulus, ya sekarang masih fokus concern di Kesatuan Aksi. Kemudian di luar itu saya sekarang sedang ada amanah di PIC Kominfo, alhamdulillah sebagai pendamping aja Kominfo. Wow, luar Di biasa. UMKM level up. Aktif di kampus, sekarang juga ya ini lebih luas lagi cakupannya, terus juga tetap memperhatikan kejadian yang ada ya di wilayah Cirebon ini ya. Oke, apalagi jelang Pilkada 2024. Mas Diki melihatnya gimana sih ini pelaksanaan Pilkada tahun ini? Iya, kalau berbicara mengenai pemilu kada ya, tentu ini adalah suatu ikhtiar kolektif kita untuk mencari pemimpin ideal guna meneruskan tongkat kepemimpinan yang berada di kota Cirebon ini. Selain itu, ini juga menjadi momentum bersama, khususnya momentum kedaerahan untuk merawat dan meneruskan nih. Cirebon ini mau dibawa kemana kayak gitu tuh. Cirebon mau dibawa Iya, kemana? Mau dibawa kemana kayak gitu sih. Oke, kalau Mas Diki melihatnya apa sih yang dibutuhkan Cirebon? Kita ke kota, kabupatennya ya. Kalau kota Cirebon apa sih yang dibutuhkan? Iya, kalau kota Cirebon ini kan unik ya Taya. Berdapat tidak bahwa di kota Cirebon ini secara latar belakang heterogen kan, banyak sekali gitu. Nah, yang pelihatan saya itu ketika momentum seperti ini banyak sekali hal-hal yang pragmatis gitu di tengah masyarakat. Ini menjadi salah satu hal ironis gitu ya, pukulan bagi kita semua untuk membenahi ini. Demokrasi kita yang belum naik-naik gitu tuh, belum naik kelas lah kayak Belum gitu. naik kelas. Oh, jadi termasuknya ya masih Ya standar-standar standar-standar aja. Bahkan di bawah indeks lah kayak gitu. Wow. Iya. Ini saudara mahasiswa nih ya. Faktor apa yang mempengaruhi itu nih dari Mas Diki sendiri melihatnya? Ya karena kalau berbicara mengenai demokrasi indeksnya tinggi, tentu kita sebagai civil society atau pemilih ketika momentum ini terjadi, jangan sampai kita terpesona dengan nama saja. Terpesona. Kayak gitu. Karena nama itu membawa pesona ya kayak gitu. Oke. Namun ketika kita ingin indeks demokrasi kita naik, maka kita juga harus melihat gagasannya kayak gitu. Gagasan. Iya, gagasan Dari yang dibawa. calon kayak itu gitu. sendiri ya. Jangan hanya terbuat oleh nama kayak gitu, terpesona oleh nama. Yang akhirnya apa ya istilahnya tuh kayak ditembak kayak gitu tuh. Ini kan masih menjadi hal yang mencuat di permukaan dengan nyata kayak gitu tuh. Ini sih PR kita bersama kayak gitu. PR kita bersama ini yang diharapkan mahasiswa untuk pemimpin kita nanti itu seperti apa sosoknya? Ya. Tadi ya kadang kita itu terbuai oleh pesona gitu, oleh nama dengan ya menepikan gagasannya. Karena ketika kita salah memilih nama, maka panjang konsekuensinya. Ya betul. Ya betul kan. Dan kemudian ketika mereka ini naik di kursi gitu ya di kursinya, maka janji-janjinya akan minim realisasi. Nah itu hal yang nauzubillah lah, jangan sampai terjadi di kota Cirebon ini kayak gitu. Nah, terkait dengan hal tadi, mungkin sepemahaman atau seanalisis saya gitu tuh ada 3 tantangan kunci gitu tuh untuk para calon gitu. Yang pertama itu dari
hilirnya dulu gitu. Secara hilir itu berkorelasi dengan pembangunan manusia atau sumber daya manusianya itu sendiri. Nah sekarang ini kan di kedaerahan itu angka kemiskinan, angka pengangguran kayak gitu kan masih tinggi ya. Iya. Ini yang salah satu hal yang berkorelasi berbanding lurus dengan sumber daya manusia kayak gitu. Termasuk kami dari pemuda juga, IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda kan sekarang lagi mengkhawatirkan. Salah satu yang mengkhawatirkan di Indonesia kayak gitu, termasuk di Cirebon kayak gitu. Ini baru tentang kepemimpinan, belum pengangguran, lapangan pekerjaan, kemudian kesehatan, pendidikan, itu masih mengkhawatirkan kayak gitu. Nah, calon pemimpin besok ke depan harus bisa mengatasi ini kayak gitu tuh. Banyak PR-nya nih ya. Banyak PR-nya, itu baru indeks yang pertama kayak tadi kayak gitu. Oke. Ini dari soal permasalahan yang masih lihat ya, apa sih yang harus lebih dulu dilakukan sebagai seorang pemimpin? Ya, ini kan masih momentum pemilu kada ya. Kemudian juga secara renggat waktu itu masih dekat lah Pileg, Pilpres dan sekarang gitu. Maka pemimpin Cirebon ke depan harus membangun jembatan kembali gitu. Maksudnya itu adalah membangun jembatan yang untuk apa ya? Untuk kembali untuk kembali menyatukan masyarakat yang terpecah. Iya, terpecah karena berbeda preferensi Pileg dan Pilpres kemarin. Itu sih yang paling ini. Oke, gimana cara menyatukan lagi ya? Menyatukan lagi kayak gitu. Walaupun berbeda, ini kan ya tetap satu begitu ya. Ini masih berpengaruh sampai sekarang nih ya. Ini menjelang pemilihan wali kota, pemilihan bupati juga ya Mas Siki ya. Oke. Apakah kondisi yang sama juga ini terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon? Iya, sama. Masih sama. Hmm. Masih seputar tentang tadi indeks manusia gitu, SDM-nya dulu ini ya. Oke, angka pengangguran dan soal infrastruktur, banjir, masalah sampah. Itu menjadi keprihatinan kita semua nih ya. Iya, itu kalau menurut saya ya, itu menjadi tugas prioritas untuk ke depan para pemimpin yang akan memberikan tongkat ke depan itu seperti itu. Harus bisa mengentaskan hal itu semua kayak gitu. Oke. Melihat calon-calon kita yang muncul ini, ada optimis dengan mereka? Tentu ada, ya. Karena ketika kita berbicara mengenai indeks demokrasi yang ingin meningkat, maka kita harus ada optimisme gitu terhadap mereka. Ya, jangan sampai juga kita optimis tapi kita terbuai. Tetap kita sebagai mitra strategis gitu. Ketika ada kebijakan yang sekiranya tidak mengamini atau menghendaki rakyat, maka kami selaku OKP, organisasi kepemudaan, siap untuk mengcounter hal tersebut agar para elit kita, ya para pemimpin kita itu berjalan sesuai dengan amanah kayak gitu. Oke, sejauh mana nih peran kami ini ya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, khususnya di Cirebon ya, ini berikan pengaruh juga ya untuk warga agar sesuai dengan keinginan warga lah gitu yang nanti terpilih sebagai pemimpin masa depan kita. Iya, berbicara mengenai program kerja kami sendiri itu kan ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah secara program prioritas itu pemuda pelopor, kemudian kami peduli, kami mengajar, kemudian sekolah jurnalistik. Nah, karena sekarang adalah momentumnya pemilu kada, maka kami selaku ekstra parlementer tentu berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu seperti itu. Ya kalau untuk action di lapangannya itu ya kita melakukan pendidikan politik kayak gitu. Wow, banyak ya kegiatan dari kami ya, khususnya di Cirebon. Sebagai ketua umum melihatnya bagaimana nih generasi muda kita nih, pemuda-pemuda yang ada di Cirebon nih, Mas Siki? Iya, ya ini secara perspektif OKP dulu ya. Sebenarnya ini menjadi PR Pemkot sih. Iya. Termasuk juga PR untuk calon-calon yang akan naik kayak gitu. Betapa tidak bahwa pemuda ini ya, menurut Undang-Undang Nomor 90 itu kan salah satunya adalah memiliki karakteristik yang kuat, kemudian memiliki idealisme yang tinggi. Ini seringkali tidak dilibatkan dalam pembangunan yang strategis kayak gitu tuh. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan kayak gitu. Hanya
domainnya itu lebih kuat, lebih dominan terletak pada olahraganya kayak gitu, bukan ke pemudanya kayak gitu. Karena secara aturan juga, secara regulasi belum ada yang mengatur hal tersebut. Baru di olahraga. Ada rasa berontak atau bagaimana ya untuk bisa, yuk kita perlu dirangkul begitu. Atau bagaimana Mas Diki sendiri? Kita juga punya pengaruh yang kuat loh ini. Iya, kan kalau secara organisasi itu kita kan nginduknya ke KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah kemarin itu kita sudah melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten terkait dengan ya berkolaborasi gitu kan. Kan kalau secara transformasi civil society ini kan ada semangat yang perlu diubah gitu kan. Semangat mencari apa diubah menjadi semangat memberi apa. Kemudian semangat berkompetisi kita ubah nih menjadi semangat berkolaborasi. Nah hal tersebut yang kemarin kita sampaikan kepada yang sekarang juga lagi berkontestasi gitu siap. di kabupaten gitu. Terkait itu bahwa kita pemuda ini memiliki sumber daya untuk ya bersama-sama untuk membangun kota Cirebon atau kota yang kita cintai ini kayak gitu. Respon dari beliau bagaimana? Ya respon beliau sih alhamdulillah gitu. Oke. Tertarik gitu untuk bisa berkolaborasi. Namun dalam perjalanannya tentu dinamika itu selalu ada kayak gitu. Apa sih biasanya di dinamika yang ditemui di lapangan ini, Mas Diki? Iya, kan kalau berbicara mengenai dinamika itu korelasinya itu sangat kuat dengan politik ya. Iya. Ya politik itu kan identik dengan panggung depan dan panggung belakang kayak gitu. Ya kalau di secara panggung depan ya mereka welcome, kemudian seolah-olah ya welcome, kemudian ya menganggap kita ada kayak gitu. Namun secara panggung belakang ya dinamika itu tidak bisa kita helatkan kayak gitu. Dan selalu muncul di permukaan sih. Wow, begitu ya. Oke, keinginan dari kami sendiri ini mewakili juga ya teman-teman yang lainnya. Apa sih sebenarnya? Ya, kalau saya boleh meminjam kerangka berpikir dari Andres Bogini dalam When Soccer Become a Mirror, itu disebutkan bahwa kehidupan itu berkorelasi dengan politik gitu ya. Setidaknya ada 3 poin lah. Yang pertama itu bahwa di dalam kehidupan, kemudian di dalam politik itu sulit untuk diprediksi gitu. Ya. Mungkin kalau secara hitungan ini misalkan ada paslon, kemudian juga dibandingkan dengan tim ses yang kuat, modal yang cukup, kemudian jejaring yang kuat, itu kan secara hitungan mereka dominan dan mendominasi ya, berpotensi besar untuk ya memenangkan kontestasi begitu. Namun pada praktiknya, pada perjalanannya itu terdapat hal-hal yang tidak terduga. Maka dalam hal ini prinsipnya adalah kehidupan, baik itu kehidupan real, kemudian berpolitik, sulit untuk diprediksi. Kemudian yang kedua adalah ini yang senantiasa harus kita gaungkan gitu, harus senantiasa kita kampanyekan, yaitu apa? Yakni kita harus siap gitu. Harus siap apa? Siap menang dan siap kalah kayak gitu. Betul kan? Karena ketika hal ini dapat kita pahami secara holistik, ya secara diresapi dengan baik, maka ia akan menumbuhkan sikap yang elok, kebijaksanaan untuk menerima apapun. Ketika dia menang ya dia tidak jumawa gitu kan. Ketika dia kalah ya dia tidak meluapkan ekspresinya yang merugikan masyarakat. Iya, betul. Iya. Ini dalam sepak bola, dalam istilah sepak bola itu sama dengan istilah fair play kayak gitu. Oh iya betul. Ini siap menang, siap kalah ya pasti. Ini jangan sampai nanti malah membuat kegaduhan ya Mas Diki ya. Oke. Catatan untuk para calon pemimpin kita baik di kota kabupaten. Ini untuk pelaksanaan pemilihan bupati, pemilihan wali kota 2024. Apa Mas Diki? Ya. Menuju pemilu yang menggembirakan itu kan ada beberapa hal ya, beberapa faktor yang harus kita gaungkan gitu. Tentu hal ini juga berkorelasi dengan berbagai elemen untuk bisa saling berkoneksi, bersinergitas kayak gitu. Ya kayak KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara tentu harus menjalankan fungsinya sebagaimana amanah undang-undang atau amanah konstitusi kayak gitu. Jangan sampai mereka sebagai penyelenggara bermain mata yang justru mengakibatkan terjadinya konflik-konflik. Pun sebaliknya sebagai media ya itu juga harus memerankan fungsinya sebagaimana fungsinya kayak gitu tuh. Jangan sampai juga sama dia juga bermain mata, kemudian juga tendensius kayak gitu tuh. Oke, catatan untuk kami nih ya. Ya, gitu. Karena apabila mereka tidak memerankan sebagai menyambung lidah masyarakat atau sebagai pencerdas masyarakat,
maka itu menjadi biang kerok sih salah satunya. Biang kerok, Gitu. wah ini Kemudian, bahaya nih. Kemudian yang ketiga itu adalah peran semua tokoh lintas latar belakang. Pentahelix nih ya. Iya, jangan sampai mereka juga terlalu tendensius. Iya, karena ketika mereka bermain juga, maka efeknya ke civil society, ke pemilih-pemilih pemula kayak gitu. Ini tantangan nih Mas Sigi ya. Juga. Untuk para calon pemimpin kita dia. Mas Sigi di mana nih tinggalnya, di kota kabupaten nih? Di kota. Oh, di kota. Melihat pemimpin kita ada 3. Ada 3 pasangan calon nih. Ini sedang memilihkan mempercayakan nanti pilihannya nanti. Oke, ini bagaimana melihat ada perempuan juga nih yang melaju kan ya. Ini bisa juga kan ya, ini dipercaya juga ataupun nanti tidak adalah gender gitu kan ya. Ini bagaimana melihatnya nih, Mas Diki sendiri? Iya, harapannya tetap optimis ya. Kalau kita melihat kutipan salah satu ilmuwan gitu, kalau nggak salah namanya E.F. Saifullah Fattah, itu disebutkan bahwa ada 3 indikasi gitu, 3 indikator prinsip demokrasi itu dapat berjalan dengan baik dan ideal gitu. Yang pertama adalah tegaknya prinsip konstitualisme. Kemudian yang kedua tegaknya prinsip etika, ya moralitas publik. Kemudian yang ketiga adalah tegaknya atau berjalannya akuntabilitas. Nah, saya berharap alhamdulillah ya di Kota Cirebon atau di kabupaten ada juga ya, itu ada keterwakilan perempuan. Nah, saya berharap juga dengan adanya beliau-beliau yang berkontestasi itu dapat setidaknya menaikkan sedikit indeks daripada 3 hal tadi kayak gitu. Kemudian terkait dengan pemberdayaan perempuan yang juga perlu untuk dirangkul kayak gitu tuh. Karena tak hayal lah kita melihat sekarang ini pemberdayaan perempuan itu ya masih menjadi PR lah. Masih gitu. Menjadi PR ya. Oke, ini banyak juga nih, banyak keluhan dari warga juga ya. Ini terkait dengan keterlibatan perempuan ini yang harus bisa memperjuangkan ya nasib para perempuan, masih ada kekerasan ya. Ini yang tinggi juga angkanya. Terus juga ini yang biasa diserukan oleh kami ini apa saja sih saat kalian berorasi turun ke lapangan nih? Mayoritas apa sih Mas? Melihat dinamika yang ada nih. Iya, kita kan kalau turun aksi itu menyesuaikan dengan tuntutannya. Tentu dalam tuntutan ini itu juga kita harus ada kajian lebih dahulu kan, tidak serta-merta turun kayak gitu atau ada konsolidasi. Nah, terkait dengan bagaimana keterwakilan perempuan itu ketika berorasi, yang mereka siapkan adalah tadi menyesuaikan dengan tuntutan. Kemudian ketika berbicara mengenai bagaimana pemberdayaan mereka, sebenarnya kalau di aksi itu kita jarang sih untuk menyuarakan tersebut, tapi kita dominan itu secara kami ya itu lebih ada di kajian internal. Kemudian kita setelah kajian internal itu produknya akan diaudiensikan ke berbagai stakeholder kayak gitu sih. Oh, itu ada alur prosesnya seperti itu ya? Iya. Jadi tidak selalu aksi kayak gitu tuh. Audiensi lah sekarang. Di kami sini juga perempuan-perempuannya juga vokal juga nih, Mas Diki? Ya, alhamdulillah sih. Wow, luar biasa. Seperti apa sih, apa ya, kayak semacam pembinaan gitu. Di kami ada nggak sih kayak begitu? Ada pembinaan juga. Aktivitasnya ngapain aja tuh, Mas? Kalau pembinaan itu kan kalau secara ADART organisasi itu, ya setiap rekrutmen baru kita sudah ada pemandu. Nah, pemandu itu yang memandu yang baru-baru kayak gitu. Nah, di dalam pemandu itu konteksnya banyak hal sih. Ada muatannya keislaman, muatannya kedaerahan, muatannya tentang kepemimpinan, kemudian tentang politik atau siasi kayak gitu. Dan selain itu juga kita ada muatan tentang ekonomi kayak gitu. Dan juga pemberdayaan perempuan. Oh, berbagai macam nih ya Mas Diki ya. Jadi kita tahu ya ini teman-teman semua ya, ini Mas Diki ini sebagai ketua umum di kami ya, ini yang biasa menyerukan ini ya keluhan-keluhan dari warga, juga menyampaikan kepada eksekutif, legislatif gitu ya. Ini goals-nya apa sih sebenarnya Mas Diki? Iya, goals-nya ya untuk Kota Cirebon lebih baik sih kayak gitu. Kota Cirebon lebih baik lagi. Sampai ada nggak sih yang punten ini ya saat kalian turun ke jalan ada insiden yang kurang mengenakan gitu? Pernah nggak punya pengalaman gitu? Masih ya sejauh ini sih alhamdulillah belum ada. Masih kondusif ya? Masih kondusif. Sampai mungkin ada yang anarkis gitu. Iya. Udah biasa ini. Atau gimana sih Mas? Kebetulan kemarin kan baru ya aksi kemarin tuh mengenai tentang apa sih kemarin tuh tentang ini
undang-undang pemilu. Ya. Yang ambang batas usia itu kan. Ya kalau kemarin itu ada sedikit berbau-bau hal seperti itu. Tapi saya tegaskan di sini ya, itu datangnya bukan dari kelompok kami kayak gitu, bukan dari Cipayung, karena kan Cipayung itu kan terdiri dari berbagai elemen ya, ada kami, PMII, BMNI, HMI, kemudian ada IMM. Itu ketika melakukan aksi selalu kondusif, karena kita rapih lah kayak gitu. Nah di luar itu ya kerusuhan atau dari hal-hal yang anarkis itu datangnya dari selain kami. Kayak gitu. Apa sih yang biasanya timbul gesekan-gesekan itu saat di lapangan turun ke jalan itu? Biasanya sih karena kurang koordinasi sih. Kurang koordinasi. Oke, sejauh ini sih berusaha untuk kondusif ya. Ini menyampaikan, menyuarakan aspirasi dari mahasiswa ataupun dari masyarakat begitu ya. Oke, keinginan dari kami sendiri, ini mewakili teman-teman semuanya, ini sebagai perwakilan juga nih ya dari mahasiswa yang ada di wilayah Cirebon. Ada berapa banyak sih kami kalau boleh tahu nih? Kalau pengurus daerah atau cabangnya ada satu. Ada satu, Ya, oke. Berapa banyak di situ anggotanya? Ada, kalau secara terdata itu ada 60, 50. Oh, banyak juga nih ya. Oke, masing-masing punya bidangnya masing ya? Punya bidangnya masing-masing. Oh, wah, ini keren ya. Yang mau bergabung masih boleh deh? Boleh, kebetulan sekarang lagi perekrutan yang gimana? Oh, gitu ya. Berapa tahun nih masa jabatannya kalau sebagai ketua? Pengurus daerah itu 2 tahun, kalau pengurus komisariat yang domainnya itu di kampus 1 tahun. Ini teman-teman ya, yang mahasiswa yang ingin bergabung di kami, boleh ini ya. Rekrutmennya gimana? Sulit nggak nih? Oh, gampang, tinggal daftar aja. Tinggal daftar aja. Ada juga nanti pembinaan atau pelatihan gitu ya. Ini contohnya ini ya, ini komunikatif itu harus ya, Mas Diki? Iya, harus banget. Karena sebagai tadi ya, yang sempat saya singgung, IPP, Indeks Pembangunan Pemuda itu salah satunya adalah ada 4 komponen ya. Yaitu pertama adalah critical thinking, kemudian yang kedua adalah kolaborasi, ketiga komunikasi, dan kemudian ada kreatif. Ya, semuanya. Dan 4 hal ini yang senantiasa kita gaungkan di kami. Aktivitas yang ya selayaknya anak-anak, ini yang hiburan-hiburan juga ada dong? Oh, tentu ada. Biasanya kita setiap pasca mengadakan rekrutmen itu, kita mengadakan camp. Kami camp kayak gitu tuh. Ya untuk apa ya? Untuk mendekatkan lah kayak gitu, untuk membonding yang baru-baru kayak gitu. Oke. Koordinasi dengan teman-teman di daerah lainnya juga ada nih kayak kumpul-kumpul bareng untuk menyatukan visi misi itu, seperti itu ada juga tuh agenda. Tentu ada deh. Kalau ngopi bareng sama pejabat-pejabat gimana nih? Iya, ada juga. Ada juga nih, berarti ada juga nih ya momen-momen bisa saling sharing ataupun diskusi bersama dengan eksekutif legislatif ya. Iya, betul. Kemarin juga alhamdulillah sih kami sudah menghadap ke Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cirebon. Iya. Itu terkait dengan SKP, surat keterangan pelaporan ya, atau tanggapan ormas gitu. Kemarin juga sudah audiensi ke sana, sudah bertemu dengan Pak Kaban, sudah bertemu dengan Pak Subak, dan lain-lainnya, dan segenap itunya. Ini jelang Pilkada 2024 27 November ini ya bisa dikatakan sebentar lagi nih, sekarang juga masa kampanye. Apa yang harus diperhatikan nih? Ini untuk para calon nih. Ini sebagai catatan juga yang akan disampaikan kami, bagaimana? Iya, terkait dengan catatannya yang tadi disampaikan. Kemudian ada catatan tambahan itu terkait dengan regulasi ya. Regulasi. Dengan jalannya kampanye. Tentu dalam perjalanannya itu jangan sampai ya untuk calon-calon yang sekarang sedang berkontestasi, karena apa ya, KPU Bawaslu sebagai wasit mengadil itu harus memberikan pemilu kada ini sebagai arena adu gagasan. Oke, betul. Ya, adu gagasan, adu visi misi yang berkorelasi dengan pembangunan, agar ketika mereka atau salah satu itu menang dalam kontestasi, maka poinnya adalah dapat memberikan impact kepada warga kayak gitu, langsung secara nyata dan ada kayak gitu, bukan katanya kayak gitu. Dan tentu dalam perjalanannya juga secara regulasi ya jangan melanggar kayak gitu. Jangan melanggar. Tapi terkadang ditemu di lapangan tuh ya. Berbeda. Oke, siap mengawal juga nih ya dari kami nih ya untuk jalannya pelaksanaan Pilkada 2024 ya. Oke, siap barisan ya dari teman-teman kami, merapatkan barisan ya.
Oke, Mas bisa disampaikan sebagai segmen closing kita, obrolan kita pada kesempatan kali ini kepada teman-teman mahasiswa atau warga di Cirebon. Mangga silakan. Langsung ya. Ya, boleh. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah dekat dengan momentum pemilu kada. Ya, pemilu kada serentak ini di tanggal 27 November. Pemilu kada merupakan momentum bersama, momentum kebangsaan kita untuk menentukan, untuk memilih pemimpin ideal yang akan memimpin kita gitu. Nah, harapannya tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa pemimpin adalah kepala dari semuanya. Pemimpin adalah yang bertanggung jawab untuk semuanya. Ketika kita salah memimpin, salah memilih mereka, maka konsekuensinya panjang kayak gitu. Nah, kita sebagai pemilih, sebagai civil society harus naik kelas dengan cara melihat gagasannya. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua yang harus kita lihat adalah etika atau moralitasnya kayak gitu. Karena kalau kita hanya mengedepankan kredibilitas dan sebagainya tanpa melihat etikabilitas, itu sih yang menjadi permasalahan kita. Nah, saya berharap gitu kepada semuanya, kepada civil society, kepada pemilih, untuk memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai tadi kita terbuai atau terpesona dengan sebuah nama saja, dengan menepikan visi dan gagasannya seperti itu. Oke, saya terbuai nih sama dengan apa yang disampaikan Mas Diki ya. Wah, luar biasa sekali nih. Anda tertarik terjun ke dunia politik? Tertarik sih. Tertarik. Wah, ini sebagai calon pemimpin masa depan kita juga nih ya. Sudah memilihkan warnanya? Aduh, kepo banget ya saya. Oke, Mas Diki Wibowo, terima kasih banyak loh ya atas hadirannya, atas waktunya sudah hadir memberikan suaranya. Jadi edisi kali ini edisi Apa Jare Mas Diki. Ya, ini sebagai Ketua Umum kami Cirebon ya. Ini semoga apa yang disampaikan memberikan semangat ya untuk mahasiswa lainnya. Ini pemuda-pemuda yang ada di Cirebon untuk terus melakukan yang terbaik ya. Oke, apalagi mengawal juga nih untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di kota dan kabupaten Cirebon ya. Oke, harapan untuk pemimpin kita? Boleh? Harapan untuk pemimpin kita tadi ya, untuk menaikkan indeks kemiskinan dan pemerataan. Karena itu menjadi PR kita nih sekarang. Kemudian juga pembangunan pemuda tentu sebagai OKP. Harus diperhatikan kayak gitu tuh. Jadi rangkul lah kayak gitu ya. Oke. Kita punya peran penting juga nih ya. Peran besar ya. Pokoknya dengan adanya organisasi kepemudaan ini bisa memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan di wilayah Cirebon kita ya. Oke. Mau lanjut ke mana lagi nih, Mas Diki? Mau geser ke tempat kerja. Oke. Terima kasih banyak sukses untuk Mas Diki. Salam buat teman-teman kami ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Kita tunggu kolaborasi kita berikutnya ya. Siap. Terima kasih banyak. Kita ketemu di podcast Apa Jare berikutnya. Pemirsa, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan selamat malam.